Halo, selamat datang di channel Ngerti Akuntansi dengan saya Dedi Setiadi. Kemarin kita udah banyak banget bahas tentang akuntansi, terutama fungsinya akuntansi untuk orang bisnis dan untuk orang yang ingin berkarir di akuntansi. Habis itu kita juga udah bahas dasar-dasar yang harus dimengerti kalau kita mau belajar akuntansi, dari mana sih berangkatnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang akun. Apa sih itu akun? Yuk kita langsung lihat ke materinya. Sebelum masuk ke akun, kita lihat dulu akuntansi itu apa. Jadi akuntansi itu nggak cuma sekedar angka yang nggak ada artinya. Akuntansi adalah bahasa bisnis, di mana proses akuntansi itu ada identifikasi, kemudian ada mencatat atau bookkeeping ya. Kemudian ada melaporkan. Jadi ini juga yang menjadi perbedaan antara akuntansi dengan bookkeeping. Kalau bookkeeping itu hanya mencatat, tapi tidak melakukan akuntansi secara keseluruhan dan tidak melakukan akuntansi secara sistematis. Oke, kita akan bahas tentang akun. Akun merupakan kata dasar dari akuntansi. Jadi kalau kita bicara akuntansi, kata pertama yang muncul itu adalah akun. Jadi akun itu benar-benar tulang punggungnya atau inti dari akuntansi. Ini hal yang sangat penting yang kita nggak boleh abaikan. Segitu pentingnya kah? Apa sih fungsinya akun? Jadi fungsinya akun itu untuk kita bisa mengelompokkan informasi keuangan. Kemudian akun juga digunakan sebagai sistem arsip keuangan. Nah, akun ini sebenarnya bebas. Jadi, akun itu disusun atau dibuat karena kan ini sifatnya pengelompokan. Pengelompokan dalam artian pada saat kita melakukan transaksi yang berhubungan dengan kas, baik itu penerimaan, baik itu pembayaran, baik itu pembayaran yang menggunakan cash atau pengeluaran yang menggunakan cash. Semua transaksi itu, semua kegiatan yang melibatkan cash akan dikelompokkan ke dalam satu akun. Nah, setiap perusahaan ini punya kegiatan yang masing-masingnya berbeda. Contohnya, usaha yang dalam operasionalnya jual makanan, restoran, itu pasti kurang lebih akan ada akun-akun yang kayak misalnya kalau memang sebebas-bebasnya itu ada kecap misalnya, atau misalnya bahan baku, atau misalnya tepung, ya itu bisa juga dijadikan akun. Tinggal dibutuhkan sejauh mana. Dan misalnya lagi florist. Usaha florist ini nggak mungkin di dalam akunnya ini punya akun-akun tentang bahan baku, tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahan baku makanan, kecap kah, tadi tepung atau apa dan lain sebagainya. Tapi florist ini akan lebih butuh akun yang berhubungan dengan bunga, dengan packaging, atau dengan pita-pita. Nah, di dalam akun juga ada dua jenis yang kita harus ketahui, kita harus kenal, di mana ada akun permanen dan ada akun temporer. Maksudnya apa akun permanen dan temporer? Jadi akun permanen itu akun yang selama bisnis itu berlangsung akan terus diakumulasi angkanya. Ini adalah akun-akun yang nantinya akan muncul di laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu akun temporer itu adalah akun yang hanya digunakan dalam periode tertentu. Ini adalah akun-akun yang berada di laporan laba rugi, misalnya penjualan, atau biaya, atau beban bunga, atau pendapatan bunga dan lain sebagainya. Jadi semua akun-akun temporer ini akan di-reset pada saat diganti periode. Dia akan di-reset dan dijadikan kembali jadi nol. Tapi kalau akun permanen enggak, akun permanen akan terus dibawa sampai kapanpun bisnis ini terus berjalan. Kita coba kenalan sama yang namanya T-account. Jadi T-account ini adalah bentuk visual dari akun supaya kita bisa lebih gampang untuk mengidentifikasi setiap pengelompokan transaksi yang ada di dalam sistem akuntansi kita. Nanti kita akan belajar bentuknya T-account kayak gimana dan cara pakainya kayak gimana. Nah, kali ini saya mau kasih contoh. Pada saat kita bicara tentang buku kas ini kan biasanya akan seperti ini. Setoran modal 1 juta, pembelian perlengkapan 200.000, ini berkurang. Kalau saya tanda kurung artinya berkurang, artinya uang keluar. Kemudian ada penjualan 400.000, kemudian ada terima pinjaman dari bank 800.000, dan ada pengeluaran untuk digunakan pembayaran listrik. Nah, ini kan kalau di totalnya itu 1850. Gimana kalau buku kas ini kita masukkan ke dalam T-account? Jadi bentuk T-account seperti ini. Kenapa dibilang T-account? Karena memang bentuknya seperti huruf T. Nah, kita bisa kasih di atas ini, di tengah atas ini adalah judul account-nya, grouping-nya kita kasih kas karena memang kita bicara tentang kas hari ini. Kemudian di sebelah kiri debit, di sebelah kanan kredit. DR dan CR ini adalah singkatan dari debit dan kredit. Dan debit ini selalu ada di sebelah kiri. Selalu. Dan kredit selalu ada di sebelah kanan. Sebelum masuk ke T-account ini kita akan ingat lagi ya. Kas itu kan merupakan bagian dari aset. Aset itu ketika aset bertambah, maka kita harus taruh di debit. Ketika aset itu berkurang, kita harus taruh di kredit.
Kita lihat nomor 1. Pada saat kita terima setoran modal, itu kan berarti kas kita bertambah. Artinya, nomor 1 ini kita harus taruh di sisi debit. Kemudian, nomor 2 kita lihat. Nomor 2 ini pembelian perlengkapan, artinya kita ada pengeluaran uang. Maka kita harus taruh pengeluaran uang ini di sebelah kredit. 200.000. Kemudian nomor 3 ada penjualan. Penjualan kita sudah pasti terima uang. Kalau terima uang, kita taruh kasnya ini di sebelah debit. Lalu yang nomor 4 pinjaman bank. Pinjaman bank juga kita terima uang dari bank. Kita taruh di debit. Yang terakhir bayar listrik. Bayar listrik karena uang kita keluar, kita taruh di kredit. Nah, teman-teman juga bisa kasih total di bawah. Jadi nanti saldo si akun kas ini harus dikurangkan dari saldo debit ke saldo kredit. Sehingga di debit nanti akan tersisa 1.850.000. Seperti itu. Kita ingat lagi ya teman-teman, accounting modern yang saat ini kita gunakan itu menganut sistem double entry. Artinya setiap transaksi keuangan akan pasti minimal memengaruhi 2 akun. Minimal 2 akun. Jadi 2 akun itu gampangnya kalau saya akan bilang setiap kali kita melakukan transaksi untuk apa dan dari mana sumbernya. Contohnya pada saat kita bayar listrik 250.000. Pada saat kita membayar listrik, kita lihat untuk apa kita menggunakan uang tersebut. Ini kan untuk beban listrik, jadi kita buat satu T account judulnya beban listrik. Kita taruh di sebelah debit sebesar 250.000, lalu kita lihat lagi, kita bayar listrik ini pakai apa? Oh, kita bayar pakai kas, berarti kita taruh di T account kas di sisi kredit sebesar 250.000. Selanjutnya kita akan coba belajar studi cash, kita coba latihan sedikit. Jadi ini ada beberapa transaksi dari sebuah usaha laundry. Kita akan coba masukkan dari setiap kali transaksi yang terjadi di usaha laundry ini ke dalam T account. Kita coba kelompokkan ya. Oke, saya akan coba buka whiteboard. Kita gambar T account-nya dulu ya. Oke, ini kita udah ada format T account. Sekarang kita coba copy dulu biar nanti kita nggak perlu bikin lagi. Oke, di sini saya udah sediakan T account yang lumayan banyak. Jadi sekarang kita akan coba lihat satu persatu kita tulis dari transaksi tersebut. Yang pertama, pemilik usaha store modal 1 juta rupiah. Berarti yang mempengaruhi apa? Kita lihat dulu. Pada saat kita terima modal dari pemilik usaha, artinya kita menerima aset. Kita harus lihat dulu asetnya dalam bentuk apa. Tapi dalam cash ini kita anggap aja kita terima kas. Jadi kita bikin satu T account namanya kas. Kita lihat masuknya berapa? 1 juta rupiah. Kalau kita terima kas itu kan aset. Aset bertambah artinya kita harus taruh di sebelah debit. Kita tulis di sini 1 juta rupiah. Lalu ingat lagi ya, setiap kali transaksi keuangan di dalam akuntansi itu pasti memengaruhi minimal 2 akun. Kita lihat lagi. Kita terima kas ini dari mana? Untuk apa? Dari modal. Maka kita tulis 1 juta di sisi kredit. Ingat ya, modal bertambah di sisi kredit, aset bertambah di sisi debit. Lalu kita lihat yang nomor 2. Meminjam uang ke bank sebesar 2 juta rupiah. Kalau kita pinjam uang ke bank artinya cash kita bertambah. Kita taruh dulu di sebelah sini sebesar 2 juta rupiah. Lalu dari mana kita dapetin uang tersebut? Dari pinjaman bank. Berarti kita bikin lagi, kita buka lagi satu account hutang bank. Hutang bank bertambah di sisi kredit. Maka kita tulis di sini 2 juta. Gitu. Oke, selanjutnya membeli mesin kasir 700.000. Mesin kasir ini merupakan peralatan kantor. Jadi peralatan kantor, kalau kita ingat lagi ini adalah merupakan aset. Peralatan bertambah artinya kita taruh di sebelah debit. Peralatan atau di sini juga boleh mesin kasir. Di sebelah debit sebesar 700.000 rupiah. Kita anggap pakai kas. Jadi di sini kita mengeluarkan uang. Kas berkurang di sebelah kredit, kita taruh di sebelah kredit sebesar 700.000 rupiah. Selanjutnya, membeli sabun atau deterjen 2 kilo seharga 400.000. Sabun ini merupakan perlengkapan yang juga aset. Jadi kalau aset bertambah, perlengkapan bertambah, artinya kita harus taruh di sebelah debit. Coba di sini taruh perlengkapan.
sebesar Rp400.000. Lalu kita beli sabun ini pakai apa? Kita anggap saja pakai kas. Maka ketika kas berkurang, kita harus kreditkan di account kas Rp400.000. Lalu yang selanjutnya, kita cuci baju dan dapetin 800.000 serta menggunakan 1 kilo deterjen. Kita lihat, ketika kita mendapatkan pendapatan, kita akan dapat uang. Artinya kas kita bertambah. Kalau kas kita bertambah, kita taruh di sebelah debit Rp800.000. Lalu kita dapat uang ini dari mana? Dari pendapatan. Kita lihat udah ada belum pendapatannya di sini akunnya? Belum ada. Kalau gitu kita bikin akun baru pendapatan. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, maka kita taruh di sebelah kredit Rp800.000. Seperti ini. Nah, di sini ada kata-kata ya, dan menggunakan deterjen 1 kilo. Untuk mendapatkan pendapatan tersebut, kita ada modal, kita ada pakai perlengkapan kita yang sebelumnya udah kita beli. Jadi tadi sebelumnya kita udah beli 2 kilo deterjen, harganya Rp400.000, berarti kalau satu deterjen sama dengan Rp200.000. Ketika aset kita digunakan, kita harus juga lakukan posting ke akun. Kenapa? Karena ini memengaruhi posisi aset kita, posisi keuangan perusahaan. Kita tulis, kalau aset kita digunakan, artinya perlengkapan kita berkurang. Perlengkapan berkurang, karena perlengkapan ini adalah merupakan bagian dari aset, maka pendapatan berkurang, kita harus taruh di sebelah kredit. Lalu perlengkapan yang kita gunakan untuk melakukan suatu usaha itu kita sebutnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan bagian dari beban, maka ketika HPP itu bertambah, ini saya singkat ya, harga pokok penjualan jadi HPP. Ketika HPP bertambah, kita taruh di sebelah debit sebesar Rp200.000. Seperti itu. Nah, nanti ini semua kita bisa jumlahin. Ini juga bisa dijumlahin, jumlahin. Di sini kita dapat 1 juta tambah 2 juta tambah 800.000, 3.800.000, 38 juta. Terus 400.000 ditambah 700.000 itu sama dengan 1,1 juta. Ini totalnya 1 juta. Lalu ini di sini totalnya 2 juta. Di sini totalnya 700.000. Di sini totalnya 400.000. Di sini 200.000. Di sini 800.000. Di sini 200.000. Oke, dari sini kita harus net. Ketika total bertambahnya 3,8 terus berkurangnya 1,1, berarti sisa cashnya kita ada 2.700.000. Di sini memang saldonya 1 juta, ini juga di sini juga 2 juta. Nah, yang di sini kita harus netting juga. 400.000 dikurang 200.000 tersisa 200.000. Oke, kayak gitu teman-teman, gimana cara kita bikin T account dan kita mengenal T account. Nanti dari T account ini kita akan lanjutkan lagi ke tahap proses selanjutnya supaya kita bisa lebih jago, supaya kita lebih hatam dalam bikin laporan keuangan atau dalam proses accounting. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat atau berguna, jangan lupa subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan update-update dari channel ini. Bye-bye!